wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan hati dan jiwanya. Kemudian wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori hatinya. Hati itu kotor dengan apa? Dengan kemaksiatan yang kita buat ya. Jadi kita membersihkan hati kita ini daripada kemaksiatan, syahwat dan berbagai macam lainnya. Kemudian masuknya di sini kita harus membersihkan hati dari apa? Yaitu pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan ya, yaitu ketika kita ingin kita hati itu bersih, maka bersih daripada apa? Fitnah, syubhat dan juga fitnah syahwat ya. Ada dua hal yang mengotori diri kita di hati kita, yaitu adalah fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Apa saja jenis daripada fitnah syubhat tadi? Yaitu kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, yaitu di antara bentuk ataupun jenis-jenis daripada fitnah syubhat, yaitu adalah syubhat terbesar adalah syubhat kekafiran ataupun kesyirikan. Ini adalah harus kita bersihkan dari diri kita ya. Jadi syubhat kekafiran dan kesyirikan kita bersihkan daripada hati kita. Terus kemudian syubhat yang kedua adalah syubhat kemunafikan ya. Syubhat kemunafikan yang ada di dalam hati kita, ataupun yang terakhir adalah syubhat tentang fitnah bid'ah dan hawa nafsu. Jadi itu adalah fitnah-fitnah ataupun syubhat-syubhat yang harus kita bersihkan di dalam hati kita, agar hati kita ini sebagai wadahnya ilmu mampu menampung ilmu dengan hati yang jernih, hati yang bersih. Kemudian selain itu, selain kita membersihkan diri kita daripada fitnah syubhat, kita juga harus membersihkan hati kita daripada fitnah syahwat. Syahwat apa nih? Yaitu adalah fitnah wanita, fitnah anak ya. Fitnah wanita ini termasuk wanita yang bukan mahram ya. Itu kita harus hati-hati. Maksudnya apa? Jangan sampai kita melampaui batas. Terus kemudian fitnah anak ya. Anak ini bisa menjadikan investasi akhirat kita, ataupun bisa menjadikan fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Jadi anak itu relatif ya, tergantung bagaimana kita mendidiknya. Anak pun juga bisa menjadi fitnah ujian bagi kita. Terkadang seorang ayah ataupun seorang orang tua yang mana dia terlalu sayang terhadap anaknya, sehingga dia mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan daripada sang anak. Itu makanya fitnah anaknya. Maka dari itu adalah kita sebagai seorang penuntut ilmu membersihkan diri kita daripada fitnah wanita, fitnah syahwat, dan juga fitnah dalam berlomba-lomba meraih duniawi dan rakus terhadap duniawi. Jadi ketika seorang terlalu rakus terhadap duniawi, terlalu rakus terhadap harta, akhirnya timbullah penyakit iri, dengki, hasad, saling menjatuhkan sama lain. Maka harus dibersihkan hati kita tersebut daripada fitnah berlomba-lomba untuk meraih kehidupan dunia dan rakus terhadap dunia, tamak terhadap harta, sehingga menimbulkan rasa iri, dengki, hasad, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kemudian fitnah syahwat berikutnya adalah fitnah asyaraf, kemuliaannya. Kemuliaannya adalah apa? Yaitu adalah dia mendapatkan kedudukan tinggi, kemuliaan, kehormatan, ataupun rasa gengsi. Maka ketika kita hendak membersihkan, hendak menuntut ilmu, maka hendaklah kita membersihkan hati kita. Karena apa? Hati itu adalah tempat kita untuk menampung ilmu. Ketika hati kita bersih, maka apa? Insya Allah cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya ilmu akan bisa menyinari dalam hati kita, dan ilmu kita akan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah materi baru ya, materi baru yang disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Ghilani Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim, yang mana agar ilmu kita bermanfaat, agar kita mudah dalam menuntut ilmu, maka beliau memberikan adab yang kedua. Adab yang kedua adalah yaitu membaguskan niat kita dalam mencari ilmu. Jadi yang kedua adalah adab dalam menuntut ilmu, yaitu adalah membaguskan niat kita dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bukan untuk mencari duniawi, ataupun mencari ijazah, ataupun mencari biar dijuluki sebagai orang soleh, suka kajian dan sebagainya, bukan. Tapi apa? Hendaklah kita mengembalikan ilmu, yaitu adalah menuntut ilmu, yaitu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu niat ikhlas itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk digapai. Maka di sini beliau rahimahullah taala menukil suatu perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar di kalangan ulama salaf, yang mana dia mengatakan, "Ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah aku mengobati suatu yang paling susah terhadap diriku, bagiku ya, selain daripada apa? Mengobati niatku. Maksudnya apa? Dia
tidak ada suatu hal yang paling susah yang beliau lakukan selain daripada mengikhlaskan niat seorang, niat dirinya. Karena apa? Di annaha tataqallabu jami'an. Karena niat itu hati tersebut selalu berubah-ubah. Mungkin awal kali kita berniat dengan cara ikhlas, kita sholat dengan ikhlas, kita bersedekah dengan ikhlas. Tapi apa? Nanti ketika pas kita melakukan, terkadang muncul penyakit riya, ataupun setelah kita melakukan timbul rasa kita ingin menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. Maka niat ikhlas ini adalah suatu hal yang sangat susah sekali dan ini perlu diusahakan. Karena apa? Ikhlas ini penting. Karena ikhlas adalah salah satu daripada syarat diterimanya suatu amalan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menafsirkan ayat ini di surat Al-Kahfi ayat ke-110, yaitu adalah mengenai ayat ini adalah ada dua rukun diterimanya suatu amalan. Ada dua syarat agar amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, hendaklah amalan tersebut kita niati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari muka orang lain, bukan untuk mencari validasi daripada orang lain, bukan untuk mencari pengakuan daripada orang lain. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syarat syariat ataupun ajaran contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan juga dalam surat Al-Mulk yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itu ahsanu amala, yang lebih baik amalnya artinya apa? Aswabuhu wa akhlasuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik di sini adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi ini adalah perintah ya. Ketika kita beramal, hendaklah amalan kita dilandasi dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kalaupun kita sholat, kita puasa, kita sedekah, tapi tanpa ada rasa ikhlas di dalam diri kita, maka apa? Amalan tersebut tertolak. Maka apa? Hendaklah seseorang itu ketika beramal, amalan apapun, hendaklah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah dengan keadaan ikhlas dan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah ikhlas sangat penting sekali dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan seorang tapi tanpa dilandasi dengan ikhlas, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Maka karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, maka haruslah ketika kita menuntut ilmu itu diiringi dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mungkin timbullah pertanyaan, apa itu arti ikhlas? Apa itu arti daripada ikhlas? Yaitu ikhlas secara bahasa itu diambil dari kata kholaso. Kholaso itu artinya apa? Murni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang khalis. Khalis ini artinya apa? Khalis artinya adalah agama yang bersih dan murni, yang bersih daripada apa? Penyakit-penyakit syirik. Nah, itu adalah apa? Arti dari khalis, kholaso artinya adalah murni. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya tentang kata kholaso, yaitu adalah kata murni, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innalakum fil an'ami la'ibrah usqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalison. Ini ada kata apa? Labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Dan sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada berada di dalam perut, yaitu adalah perut lebah ya, yang mana susu yang khalis, susu yang bersih, yang murni, yang mana dia bersih dari kotoran dan juga dari darah. Maka di sini arti daripada khalaso artinya daripada murni, yaitu adalah susu yang murni,
yang tidak tercampuri dengan darah maupun kotoran. Itu arti daripada kholaso. Terus kemudian kholaso timbullah kata akhlaso yukhlisu ikhlaso. Yang artinya apa? Memurnikan. Memurnikan apa ini? Ketika kita mengatakan apa arti ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tercampuri dengan urusan-urusan niatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada ikhlas. Jadi ketika kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, sedekah dan sebagainya, hendaklah apa? Kita memurnikan niat kita hanya untuk Allah saja, tidak tercampuri dengan niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada ikhlas. Maka dari itu wajar ketika Ibnu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya apa, tidak ada suatu yang lebih berat bagiku selain apa, berusaha untuk mengikhlaskan niatnya. Kenapa? Karena hati itu selalu berubah-ubah. Mungkin ketika dia mau sholat, mau sedekah, dia ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia melaksanakan sholatnya, pengen dilihat oleh orang, pengen apa, dipuji oleh orang, oh ini orang soleh. Ataupun ketika setelah melakukan kita sholat, misalkan sholat tahajud ya tadi malam, dia nyebut-nyebut, wah tadi malam saya apa, kurang tidur. Kenapa? Karena sholat tahajud. Akhirnya apa? Dia menceritakan sholat tahajudnya. Akhirnya apa? Niatannya itu jadi kurang ikhlas. Pengen dipuji oleh orang, pengen dilihat oleh orang, pengen apa? Mendapatkan pengakuan daripada orang. Itulah arti daripada ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu adalah perlu perjuangan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya dalam suatu hadis, qala Allah tabaraka wa taala, dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anna aghna syuraka'u anisyirki. Sungguhnya aku sama sekali tidak butuh terhadap sekutu dalam perbuatan syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah selain untukku ya, tapi maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan amalan tersebut dan perbuatan syiriknya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berlepas diri terhadap orang yang mengamalkan amalan bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud dengan amalan yang namanya apa? Amalan yang ikhlas. Harus karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidaklah mudah, dan ini adalah perlu yang namanya perjuangan. Ada juga perkataan yang indah sekali daripada Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ibnu Qayyim pernah mengatakan arti daripada ikhlas itu apa? Al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Arti daripada ikhlas itu adalah apa? Amalan yang tidak memerlukan saksi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak berharap balasan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada ikhlas. Jadi ketika kita beramal, berbuat baik, maka cukuplah Allah menjadi saksinya saja. Tidak perlu dilihat oleh orang tua, dilihat oleh orang lain, tidak perlu dilihat oleh temannya, tidak perlu dilihat oleh atasan dan sebagainya. Dan juga dia tidak mengharapkan balasan kecuali daripada Allah saja. Nah, inilah arti daripada ikhlas. Dan ini tidaklah mudah ya. Ini perlu yang namanya perjuangan. Maka apa? Orang yang ikhlas itu susah sekali diganggu oleh setannya. Jadi apa? Ketika itu setan bersumpah, iblis bersumpah, dia akan menyesatkan seluruh manusia, kecuali apa? Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Karena ikhlas itu susah, maka dari itu setan pun, iblis pun juga akan apa? Kesulitan untuk mengganggu daripada orang yang ikhlas, yang mukhlis, yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, maka cukuplah kita hanya berharap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting pengakuan daripada manusia, tidak penting validasi daripada manusia, tidak penting kita pengen dapat balasan ataupun ucapan terima kasih daripada orang, itu nggak penting. Yang penting apa? Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, dan pasti Allah akan mencatat amalan kita sekecil apapun ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pasti apa? Allah akan membalasnya. Maka tidak penting dengan dilihat oleh orang, tidak penting kita validasi daripada orang, tidak penting kita pengakuan daripada orang, bahkan tidak penting pula kita pujian daripada manusia ataupun balasan daripada orang. Terkadang orang ketika dikasih sesuatu ya, ini dikasih ini, loh kok dia nggak ucapin terima kasih? Nah, akhirnya apa? Ada perasaan gak enak ya. Padahal apa? Yang namanya orang ketika kita kasih ikhlas, itu sudah dia mau terima kasih atau tidak, yaitu urusan dia. Yang penting apa? Saya sudah kasih dan aku sudah mendapatkan insya Allah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di surat Al-Insan ayat ke-9 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya ini salah satu kriteria daripada penghuni surga. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami tidak menghendaki, tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih dari dirimu. Jadi orang yang salah satu ciri penghuni surga, ketika dia memberikan orang lain makanan, memberikan sedekah kepada orang lain, dia hanya menghendaki ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap balasan nanti dibalas dengan lebih baik lagi, enggak. Dan juga bahkan dia tidak berharap ucapan terima kasih daripada orang yang kita kasih. Walaupun ya kalau kita dikasih ya kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan itu sebagai adab ya. Tapi itu dia tidak mengharapkan itu. Kadang kita kalau ngasih orang, loh kok dia nggak terima kasih sama saya, kok nggak ucapkan jazakallahu khairan. Kadang orang ada yang tersinggung. Maka apa? Sehingga orang yang mana salah satu ciri daripada penghuni surga, dia ketika memberikan sedekah kepada orang lain, memberikan hadiah, memberikan apa kepada orang lain, dia bakalan uridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang yang kita beri tadi. Inilah salah satu cara ikhlas. Maka dari itu ikhlas ini adalah suatu hal yang tidak mudah ya, tidak mudah, dan ini perlu kita perjuangkan. Jadi kalau kadang orang sudah merasa dirinya ikhlas, maka Pak ulama mengatakan ketika seorang sudah merasa dirinya ikhlas, maka berarti apa? Dia perlu menambahkan keikhlasannya lagi ya. Karena apa? Orang ikhlas itu harus ditambah tuh, kayaknya saya apa? Niatnya berubah, diikhlasin lagi. Maka perlunya itu yang namanya apa? Tajdidun niyah, yaitu ada senantiasa memperbarui niat kita, meluruskan niat kita. Mungkin awalnya kita ikhlas, terus kemudian ketika di tengah amalan kita melenceng, ataupun ketika di akhir melenceng, maka apa? Perlu diluruskan kembali. Itulah yang namanya apa? Meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Tidak ada suatu perbuatan yang paling susah aku lakukan selain daripada apa? Meluruskan niat. Karena apa? Di annaha tataqallabu alayya. Karena sungguhnya apa? Niat hati manusia senantiasa berubah satu persatu, berubah sedikit demi sedikit. Itulah yang namanya ikhlas ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada perkataan yang indah daripada Abdullah bin Mubarak ya, rahimahullah taala. Dia adalah seorang ulama besar ya, ulama tabi'in. Dia mengatakan, "Rubba amalin shaghirin tu'adhimuhu niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil tapi pahala yang besar gara-gara apa? Niatnya yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan berapa banyak amalan yang besar pahalanya, amalan-amalan yang agung yang harusnya pahalanya besar, tapi apa? Amalan tersebut menjadi sedikit karena apa? Salahnya dia dalam berniatnya. Maka disinilah pentingnya kita meluruskan niat ya. Walaupun amalan kita sekecil apapun, ketika kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi amalan tersebut pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walaupun itu adalah amalan-amalan super, amalan-amalan agung, tapi ternyata tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan menjadi kecil, menjadi sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya yang namanya niat ya. Terus kemudian itulah yang namanya amalan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih memprioritaskan amalan hati yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa harta kalian. Allah tidak melihat apa? Wajah kalian, tidak melihat harta kalian. Tapi apa yang Allah lihat? Allah lihat hati kalian dan juga amalan kalian. Itulah yang Allah lihat. Beda dengan manusia ya. Kadang manusia itu apa? Yang dilihat adalah fisiknya, ganteng enggaknya, cantik enggaknya, ataupun kadang yang dilihat adalah hartanya. Kadang orang ini yang mana yang patokannya mau motor? Oh dia naik mobil Fortuner misalkan. Oh dia naik mobil Pajero. Atau kadang dia ingatnya di dia masalah apa? Hartanya. Padahal yang dilihat Allah itu bukan harta maupun fisik seseorang, tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati dan juga amalan daripada kita semuanya. Maka seberapa niat kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati-hati ketika kita beramal, ketika tidak ikhlas, dan itu akhirnya apa? Amalan kita menjadi amalan yang ada unsur riyanya. Ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh atasan, ingin mendapatkan validasi daripada manusia sekitarnya, maka Pak itu hati-hati, itu adalah penyakit riya. Riya itu apa? Ingin dilihat amalannya. Ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu apa? Ingin memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain, itu namanya riya. Kalau sum'ah ingin memperdengarkan, misalkan tadi malam saya habis tahajud ya, capean gitu. Akhirnya apa? Dia nggak melihat, tapi apa? Dia memperdengarkan daripada apa? Amal baiknya tersebut. Itu juga sama-sama berbahaya bagi kita semuanya. Dan sangat bahaya sekali
orang yang beramal dan amalan tersebut disertai dengan riya. Sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang sekali ya, orang yang pertama kali akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka itu bukan seorang koruptor, bukan seorang pezina, bukan seorang pembunuh, tapi siapakah orang yang diseret pertama kali di neraka? Ternyata ada 3 orang yang pertama kali diseret ke api neraka itu karena apa? Karena dia beramal soleh dan salah dalam masalah niatnya. Jadi orang yang pertama kali diseret ke api neraka bukan seorang kriminal, bukan seorang pembunuh, bukan, tapi apa? Orang yang berbuat baik, tapi apa? Amalnya disertai dengan penyakit riya ataupun salah dalam niatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang sekali, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Sungguhnya ada orang manusia yang pertama kali akan dihadiri di hari kiamat, yaitu pertama adalah rajulun ustushida, yaitu orang yang mati syahid di medan perang. Ini kan jihad fisabilillah, amalnya agung ya. Dia memperjuangkan apa? Mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, bahkan nyawanya di jalan fisabilillah ataupun di jihad fisabilillah. Ini adalah amal yang agung. Kemudian ketika itu orang yang mati di medan perang tadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Menampilkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Kemudian apa? Fa'arrafa, dan orang tersebut mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah di sini bertanya bukan karena enggak tahu ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dirimu? Kemudian dia mengatakan, qataltu fika hatta ushtushhidu. Ya Allah, sungguhnya aku menggunakan nikmat-nikmatmu tadi, aku gunakan untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah hatta ushtushhidu, sampai aku mati syahid di medan perang, sampai aku mati terbunuh di medan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyangkal, qala kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qil. Tidak, bohong, kamu berjihad bukan karena aku, bukan karena mencari ridhoku. Kamu berjihad, tapi apa? Agar kamu dijuluki sebagai seorang pemberani, seorang pejuang, seorang pahlawan. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan gelar itu semuanya. Jadi apa? Ini orang yang mati syahid ya. Orang yang jihad itu adalah amal yang agung ya, mengorbankan harta, jiwa, raganya, meninggalkan keluarganya, tapi mati di medan jihad. Akhirnya apa? Allah tolak. Gara-gara apa? Ketika dia jihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Ingin disebut sebagai seorang pejuang, seorang pemberani, seorang pahlawan, ataupun seorang yang pemberani lah, pejuang, tangguh gitu ya. Dan dia sudah mendapatkan gelar itu. Maka apa? Allah tolak. Kemudian apa? Dalam hadis tersebut, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian orang tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang tersebut diseret di atas mukanya. Diseret di atas mukanya, kemudian apa? Dilempar ke api neraka. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia berjihad tapi apa? Salah niatnya. Bukan seorang pembunuh, bukan seorang koruptor, bukan seorang pezina, bukan orang yang mabuk, tapi apa? Orang yang berjihad tapi apa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang yang dilemparkan pertama kali di api neraka. Kemudian yang kedua adalah wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu yang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan juga mengajarkan Al-Qur'an ya. Ini seorang ulama, seorang alim, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian orang tersebut diadili, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menampilkan seluruh nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada dia dari dia hidup sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Fa'arafa, dan orang tersebut mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dirimu? Dia mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, sungguhnya aku gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk apa? Belajar dan mengajarkan ilmu, dan untuk apa? Membaca dan membacakan Al-Qur'an kepada orang lain. Kemudian qala kadzabta. Tidak, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Tidak, kami ketika mengajarkan ilmu bukan karena aku, bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agar kamu disebut sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib dan lain sebagainya. Kemudian dan kamu membacakan Al-Qur'an di hadapan manusia, mengajarkan Al-Qur'an agar kamu disebut sebagai seorang qari. Maka apa? Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan itu semuanya. Kemudian tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
agar orang tersebut diseret di atas mukanya dan juga apa? Kemudian dilemparkan ke api neraka. Ini adalah orang yang belajar, seorang alim, seorang guru, seorang ustadz, seorang qori ataupun orang yang belajar ilmu, tapi apa? Salah dalam niatnya. Ini mengerikan sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ketiga adalah orang yang dermawan. Dia suka gemar membagikan hartanya, berbagi kepada orang lain, gemar bersedekah, tapi apa? Gara-gara dia salah niatnya, dia niatnya bukan berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Dia berbagi agar disebut sebagai seorang yang dermawan, seorang yang ringan tangan, seorang yang gemar membantu, dan itu sudah mendapatkan gelar itu semuanya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang tersebut ke api neraka. Jadi kita perhatikan hadis yang luar biasa ini ya. Hadis Muslim yang mana 3 orang yang pertama kali diseret ke api neraka bukan seorang kriminal, tapi apa? Orang yang berjihad, itu adalah amal besar. Orang yang menuntut ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. 3 amalan ini adalah amalan-amalan yang agung semuanya, pahalanya besar-besar semuanya. Tapi apa? Karena dia salah niatnya, dia menuntut itu semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mencari muka manusia, ingin mencari pandangan manusia. Akhirnya apa? Mereka 3 orang tersebut dilemparkan ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah pentingnya kita meluruskan niat kita. Jangan sampai kita belajar, kita bekerja, kita beramal soleh, sholat tujuannya untuk mencari pandangan daripada manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni artinya, sungguhnya yang aku takutkan kepada kalian ya. Rasulullah mengatakan, sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Riya. Riya itu adalah syirik kecil. Kemudian yaqulullahu yaumal qiyamah idza jazan nas bi amalihim. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala balasan terhadap manusia, terhadap amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada manusia, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu terhadap orang yang kamu berbuat riya kepadanya ketika di dunia. Jadi kalau orang-orang yang riya besok di akhirat, maka apa? Allah akan memerintahkan kamu minta pahala sama orang yang kamu riya dulu. Misalkan dia riyanya di depan bosnya, biar dipuji sama bosnya, dipuji sama atasannya, pergi kamu ke bosmu dulu. Kamu kan riya sama dia kan? Kamu minta pahala sama dia. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Terus kemudian misalkan dia inginnya riya di depan manusia, maka pergilah kamu kepada manusia itu yang mana dulu kamu riya sama mereka. Bisa nggak dikasih pahala sama mereka? Nggak bisa. Maka apa? Fangduru hal tajidu indahum jaza. Lihatlah apakah dia mendapatkan balasan pahala daripada manusia tersebut. Jadi nggak mungkin ya. Jadi nanti kalau orang yang riya, suka riya memamerkan amalannya, nanti di akhirat disuruh meminta pahala sama orang yang kita riya dulu ketika di dunia. Ini mengerikan sekali ya. Maka dari itu kita harus senantiasa meluruskan niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi di zaman sekarang ya, zaman medsos ya, dikit-dikit diposting, dikit-dikit dimasukin story, dikit-dikit masukin status WA. Jadi kita luruskan niatnya, jangan sampai apa? Amalan tersebut tujuannya apa? Untuk riya, agar kita sebagai seorang yang alim, seorang yang mana qori, seorang yang soleh dan lain sebagainya. Maka apa? Perlulah kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu ini adalah bagian daripada ibadah. Maka hendaklah kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang menuntut ilmu tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia tidak bisa mencium bau daripada wanginya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi wajhallahi azza wa jalla, la yata'allamu illa liusabihi aradan minad dunya." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu hanya ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini mempelajari menuntut ilmu hanya untuk meraih urusan duniawi saja. Jadi tujuan menuntut ilmu tujuannya apa? Untuk duniawi saja. Maka Pak lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia nanti tidak bisa mencium daripada bau harumnya ataupun bau wanginya daripada surga pada hari kiamat. Inilah ancaman bagi orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya hanyalah duniawi saja, hanyalah ijazah saja, hanyalah tujuannya apa? Biar naiknya pangkatnya lebih tinggi lagi. Menuntut ilmu biar apa? Biar disebut sebagai orang alim, gelarnya banyak. Nah, itu akhirnya apa? Nanti di akhirat apa? Dia tidak bisa mencium daripada wanginya, harumnya surga pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah ketika kita menuntut ilmu, yaitu adalah kan apa? Karena kita ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi arti ikhlas tadi apa? Memurnikan tujuan kita menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan yang lain. Itulah yang namanya akhlaso yukhlisu ikhlason, yaitu adalah memurnikan, membersihkan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersih daripada niatan-niatan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada ikhlas. Dan ini tidaklah mudah dan ini perlu yang namanya perjuangan. Maka dari itu, kenapa kita lihat ya ulama-ulama terdahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, mereka adalah ilmunya itu sangat luar biasa. Bahkan seperti disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau mampu menghafal 1 juta hadis. Luar biasa ya, 1 juta hadis kayak apa ya? Padahal zaman dahulu tidak ada yang namanya Google, nggak ada PDF, nggak ada e-book. Semuanya itu manual, ditulis pakai tangan. Dan zaman itu zaman yang sangat masih konvensional sekali ya. Tidak seperti zaman kita sekarang. Ada AI, ada ChatGPT, ada apa lagi? Ada Google, ada tinggal e-book, ada PDF ya. Gampang sekali kita untuk mencari ilmu. Tapi justru ketika ulama kita dahulu ya, seperti Imam Syafi'i ya, diakui keilmuannya sampai sekarang ini sudah ratusan bahkan ribuan abad sampai sekarang ini ilmu beliau diakui. Imam Ahmad bin Hanbal yang mana namanya sering kita dengar hingga zaman sekarang ini, padahal sudah lampau 1000 tahun yang lalu lebih. Tapi apa? Keilmuan mereka dia diakui oleh ulama-ulama sampai sekarang ini. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah ada 2. Kenapa ulama tersebut ilmunya sangat luar biasa di tengah keterbatasan fasilitas di saat itu? Karena apa? Sebutkan karena apa? Yaitu adalah as-sidqu wal ikhlas. Karena apa? Keikhlasan niatnya dan sungguh-sungguh ataupun jujur dalam niatnya. Jadi ketika dia niatnya menuntut ilmu, dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan juga apa? Dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka dari itu dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka ada seorang ulama mengatakan, wa inna ma yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasi. Sungguhnya orang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau dia ikhlasnya semakin tinggi, maka insya Allah ilmu yang didapatkan juga akan semakin banyak. Tapi kalau ikhlasnya cuma sedikit ya, ada unsur duniawinya, ada unsur pengen dilihat oleh orang, maka apa? Dia pun juga akan mendapatkan ilmu cuma sedikit saja. Jadi wa annama yanadul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasi. Sungguhnya seorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka semakinlah ikhlas kita dalam menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak ilmu pada diri kita semuanya. Kemudian bagaimana cara kita ikhlas dalam menuntut ilmu? Maka di sini Syekh Al-Utsaimin ya, dia mengatakan al-ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'atin usul. Bahwasanya ilmu seorang itu menuntut ilmu dengan ikhlas yaitu apabila dia mendapati 4 hal ini. Yaitu pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Hendaklah ketika kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan daripada diri kita sendiri. Jadi penting ya, ketika kita niat menuntut ilmu, hendaklah niatnya itu adalah apa? Membersihkan, mengangkat diri kita daripada kebodohan yang ada di diri kita sendiri. Kenapa kita perlu mengangkat daripada kebodohan dari diri sendiri? Karena apa? Hukum asal daripada manusia itu adalah bodoh. Jadi hukum asal manusia semuanya itu adalah apa? Dalam kondisi bodoh. Ketika kita lahir kita nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-apa, cuma bisanya apa? Nangis doang. Jadi apa? Manusia hukum asalnya itu adalah bodoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh. Jadi hukum manusia, hukum asal manusia itu adalah manusia itu adalah jahil ataupun bodoh. Maka dari itu hendaklah kita berusaha ketika kita menuntut ilmu untuk menghindari daripada kebodohan yang ada di dalam diri kita. Karena itulah pentingnya kita menuntut ilmu ya. Yaitu tujuan kita menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsi, yaitu adalah apa? Mengangkat ataupun menghilangkan kebodohan daripada diri kita, agar kita semakin pandai. Kita misalkan nggak tahu tata cara sholat yang benar gimana, kita belajar ya. Bagaimana caranya Rasulullah SAW sholat dengan cara yang benar, bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana beliau sujud, bagaimana beliau rukuk, bagaimana beliau membaca doa. Maka kita pelajari itu semuanya, agar apa? Agar sholat kita semakin pahalanya besar, karena apa? Semakin mengikuti contoh daripada Rasulullah SAW. Terus kemudian orang disebut dia adalah ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu adalah raf'ul jahli anil khalqi. Raf'ul jahli anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi sahha dunyahum wa akhiratuhum, yaitu mengangkat kebodohan daripada orang sekitar kita.
Jadi apa? Maksudnya apa? Dengan tausiah yang kita kasihkan. Kalau kita nggak bisa tausiah, paling nggak kita kasih nasihat kepada orang kita, orang lain ya. Mungkin istri kita, anak kita, tetangga kita, ataupun orang sekitar kita. Yaitu adalah apa? Kita memberikan ilmu pada mereka agar mereka apa? Agar mereka paham. Nah, itu adalah niatan yang kedua. Karena apa? Ketika seseorang mengajari suatu ilmu pada orang lain, pahalanya itu banyak sekali. Pahalanya besar sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, hatta namlatu fi hujriha fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Bahwasanya sungguhnya Allah dan para malaikat, malaikat itu jumlahnya banyak sekali ya. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu jumlah malaikat berapa banyak, lebih banyak daripada jumlah manusia ya. Terus kemudian penduduk penghuni langit ya, penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, jadi apa? Sungguhnya Allah, malaikat, para penghuni langit dan penghuni bumi, sampai hatta namlah fi juhriha, sampai seekor semut yang berada di dalam lubang sarangnya. Wa hatta al-hud, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka apa? La yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka senantiasa mendoakan orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan pada orang lain. Jadi kita lihat ya, Allah sendiri mendoakan kepada orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Kemudian apa? Malaikat, jumlahnya banyak sekali. Yang mana malaikat itu adalah makhluk yang mulia, doanya mustajab. Kemudian apa? Para penghuni langit, penghuni bumi, ada banyak. Penghuni bumi itu banyak sekali. Sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang sarang mereka. Jumlah semut berapa? Ada yang tahu nggak? Banyak sekali kan? Belum lagi jumlah ikan yang ada di lautan. Luas sekali, lautan itu sangat luas sekali. Itu banyak sekali. Yang mana apa? Mereka la yusalluna ala muallimin nas al khair. Yaitu adalah mereka senantiasa mendoakan kepada orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia ataupun pada orang lain. Maka ketika kita ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka kita niatkan kita menuntut ilmu agar ilmu tersebut bisa kita sebarkan kepada orang yang sekitar kita, paling enggak kepada keluarga kita, istri kita, anak kita yang menjadi tanggung jawab kita sendiri ya. Ya, kita kasihkan apa? Misalkan dengan cara apa? Ada dakwah bagus ya, ceramah bagus kita share ke grup keluarga kita, ataupun ini ada tulisan bagus nih tentang dakwah nih, sudah kita share kepada keluarga kita. Itu adalah bagian daripada apa? Kita berbuat baik terhadap orang lain, dan itu akan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, oleh penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut-semut dan juga ikan-ikan yang ada di lautan itu akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini adalah hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka ketika kita menuntut ilmu, jangan menuntut ilmu hanya untuk diri sendiri, tapi kita ajarkan kepada orang lain, paling enggak kepada keluarga kita yang menjadi tanggung jawab daripada diri kita semuanya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menuntut ilmu adalah apa? Niatnya itu adalah ihya'ul ilm, yaitu adalah menghidupkan ilmu. Karena ilmu ini kalau kelamaan tidak ada kajian, tidak ada pembahasan ilmu ya, tidak ada kajian, tidak ada ceramah, lama-lama ilmu tersebut akan mati dan hilang dengan sendirinya. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita menghadiri kajian, menghadiri taklim, menghadiri ceramah, maka itu adalah bagian daripada menghidupkan ilmu. Karena kalau nggak ada ini, lama-kelamaan ilmu tersebut akan menjadi hilang dengan sendirinya. Terus kemudian yang keempat, ketika kita dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu adalah al-amalu bil ilmi, hendaklah dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Jadi mengamalkan ilmu, ketika kita semakin banyak ilmu yang kita amalkan, maka semakin itu menunjukkan bahwasanya kita semakin ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi kalau semakin sedikit dalam mengamalkan ilmu, itu menunjukkan niat kita kurang ikhlas dalam mengamalkan ataupun dalam menuntut ilmu tersebut. Maka jangan sampai kita menjadikan ilmu tersebut hanyalah sebagai koleksi wacana yang ada di dalam otak kita ataupun pikiran kita. Maka hendaklah ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita dapat hadis tentang ini, tentang masalah makan dan minum, maka kita amalkan. Ketika kita dapat hadis tentang Nabi sholat seperti, kita amalkan, kita contohkan. Terus kemudian ketika kita dapat hadis yang ringan, maka kita coba amalkan hadis tersebut. Karena semakin kita mengamalkan ilmu, maka itu menunjukkan semakin ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Semakin sedikit ilmu yang kita amalkan, maka semakin sedikit pula keikhlasan yang kita tanamkan dalam kehidupan kita ketika kita menuntut ilmu. Maka amalkanlah ilmu tersebut ya, karena ilmu tersebut perlu yang namanya amalan. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya al ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan
itu seperti buah yang tanpa ada buahnya. Jadi kurang manfaat. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang mana pohon tersebut tidak berbuah. Artinya apa? Tidak bermanfaat ya. Maka dari itu ketika ilmu kita barokah, ilmu kita itu bermanfaat, maka kita cobalah untuk mengamalkan ilmu sedikit apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan dalam kajian, mungkin dalam YouTube ataupun dalam kita mendengar nasihat orang lain, maka sebisa mungkin kita amalkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu semakin kita ikhlas dalam menuntut ilmu, maka semakin banyak ilmu yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan salah, kita menjadikan ilmu tersebut hanyalah koleksi di pikiran kita. Jangan sampai ilmu tersebut hanya wacana yang ada di dalam pikiran kita tanpa diamalkan. Jangan sampai ilmu tersebut cuma dijadikan bahan untuk debat ataupun cuma koleksi ilmu saja. Nggak boleh. Tapi ketika kita menuntut ilmu, adalah kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita dalam hari ini kita belajar tentang masalah ikhlas. Kita mencoba agar kita senantiasa ikhlas dalam apapun, dalam bekerja kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, tentunya kita harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ikhlas itu karena ini adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat yang ikhlas, maka salah satu karena ikhlas ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita sholatnya dengan sholat yang terbaik. Kenapa? Karena akan kita sajikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau sedekah, maka sedekah yang terbaik. Karena apa? Karena sedekah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang ikhlas, maka kita bekerja dengan cara yang terbaik. Karena ini semuanya akan kita sajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep ikhlas. Ketika kita belajar ikhlas, maka kita amalkan ilmu ikhlas tersebut sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai cuma kita tahu artinya ikhlas itu cuma ini doang ya, tapi tidak kita amalkan. Jangan, tapi kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang sangat susah sekali untuk diganggu, disertakan oleh iblis dan bala tentaranya. Jadi illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mana setan susah ataupun sulit untuk menyesatkan mereka. Itulah orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu tidak mudah dan itu perlu yang namanya perjuangan, dan kita berusaha senantiasa meluruskan niat kita ya. Karena niat kita itu selalu berubah-ubah. Mungkin saat ini kita ikhlas, nanti berapa menit kemudian berubah lagi. Maka perlu yang namanya meluruskan niat dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan para jamaah semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.